Halo teman semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan juga dilancarkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas 3 kelompok barang yang wajib ada di toko sembako. Ini berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, di mana 3 kelompok barang ini sangatlah krusial atau penting dalam menentukan apakah usaha sembako kita itu ramai atau sepi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menjalankan usaha sembako sekian lama, sudah memiliki ya barang-barang yang termasuk dalam 3 kelompok ini, namun mungkin masih belum sadar. Atau ada juga teman-teman yang baru mau memulai usaha sembako. Nah, maka wajib menyimak video ini sampai habis agar tahu barang-barang apa saja yang harus di stok untuk mengisi warung sembakonya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi kelompok pertama itu barang-barang sumber keuntungan atau profit. Kelompok pertama ini bisa dibilang adalah sumber pemasukan utama dari usaha sembako kita ya teman-teman, karena dua kelompok berikutnya bisa dibilang keuntungannya kecil. Nah, biasanya kalau kelompok pertama itu adalah barang-barang yang dicari sehari-hari tapi bukan bahan pokok ya. Misalnya minuman-minuman botol ataupun snack-snack. Nah, ini termasuk dalam kelompok pertama atau barang-barang sumber keuntungan karena kita bisa ambil untung lebih ya, beda dengan kebutuhan pokok ataupun rokok. Nah, saya tidak akan bahas lebih dalam lagi ya untuk kategori pertama ini. Karena pada dasarnya semua usaha sembako juga sama ya untuk kelompok pertama ini. Yang akan saya bahas lebih mendalam adalah dua kelompok berikutnya yang tidak kalah penting. Sekarang kita akan bahas kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah barang-barang pelaris. Namun kelompok ini sering dilupakan oleh para pelaku usaha sembako. Padahal ini sangat penting loh. Jadi begini ya, tidak semua barang yang kita jual itu tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Ada barang-barang yang kita jual itu tujuannya untuk membuat ramai tempat usaha kita, alias memperbanyak pengunjung atau dengan kata lain ya sebagai pelaris. Kenapa demikian? Karena dengan semakin banyak pengunjung yang datang, maka semakin ramai warung kita. Dengan sendirinya, omset juga akan bertambah pastinya. Tapi harus diakui memang agak berat ya menyetok barang-barang di kelompok ini karena modalnya besar namun keuntungannya kecil. Barang-barang apa saja yang masuk kelompok ini atau kelompok pelaris ini? Yang pertama tentu saja adalah rokok. Saya sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa rokok itu adalah cara paling ampuh untuk meramaikan usaha sembako. Orang yang sudah terbiasa berlangganan membeli rokok di tempat kita, lama-kelamaan akan membeli juga barang-barang yang lain, sehingga ikut menambah omset juga. Saya tidak pernah mengambil untung lebih untuk rokok, paling hanya Rp1.000 saja per bungkus, bahkan kurang ya. Ambil contoh rokok merek Cisamsu 12. Rokok ini untuk harga pokoknya Rp18.200 per bungkusnya. Namun saya jual dengan harga Rp19.000 per bungkus, alias saya hanya untung Rp800 saja per bungkusnya. Namun tidak masalah karena penggemar rokok ini sangat banyak dan setiap kali mereka membeli rokok ini selalu dibarengi dengan membeli barang-barang lain, misalnya minuman ataupun snack-snack. Jadi keuntungan yang saya dapat lebih banyak. Kemudian barang pelaris kedua adalah minuman seribuan, contohnya seperti ale-ale dan lain-lain. Ini sangat laris di kalangan anak sekolahan karena harganya yang murah meriah, hanya Rp1.000 saja per cupnya. Ya, bisa dikatakan saya tidak untung besar, bahkan tidak untung ya sama sekali, karena harga pokoknya itu sekitar Rp850 per cupnya. Ditambah lagi biaya listrik dari showcase, lalu saya jual dengan harga Rp1.000 saja per cup. Pasti selisihnya kecil sekali. Namun tidak masalah karena ini sebagai gantinya saya mendapatkan pelanggan tetap yang setiap hari berbelanja di tempat saya.
Kemudian barang selanjutnya adalah mie instan. Untuk mie instan terutama yang merek mie sedap, itu masih bisa saya jual di Rp3.000 per bungkusnya. Ya walaupun harga pokoknya sudah 2.600 sampai dengan Rp2.800 per bungkusnya, tapi saya belum menaikkan harganya. Karena mie instan itu adalah salah satu barang pelaris di warung sembako. Dan biasanya mie instan ini sebagai patokan ya untuk pelanggan menilai apakah warung sembako kita itu murah atau mahal. Kemudian ada juga deterjen dan sampo rentengan yang masih saya jual Rp1.000 per saset. Ya, walaupun harga pokoknya 800 sampai dengan 900-an rupiah per saset, untungnya pun kecil, tapi ya ini sebagai pelaris saja teman-teman. Semua barang yang saya sebutkan di atas memang memberikan keuntungan yang sangat sedikit, namun sebagai gantinya mampu menarik banyak pelanggan alias meramaikan tempat usaha kita, dan juga saya sudah membuktikannya. Lanjut, sekarang kita akan bahas di kelompok ketiga atau kategori yang ketiga ya. Kategori ketiga adalah barang pelengkap. Jika kelompok pertama tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, lalu kelompok yang kedua tujuannya untuk meramaikan warung atau melariskan dagangan, maka kelompok ketiga ini bertujuan untuk membentuk persepsi di pikiran para pelanggan bahwa warung kita itu lengkap. Oleh karena itu, kelompok ini tidak masalah ya jika perputarannya lambat, yang mungkin terdengar aneh di telinga teman-teman. Tapi memang itu fungsinya barang-barang di kelompok ini sebagai pelengkap di pajangan, sehingga ketika pembeli melihatnya akan terbentuk persepsi bahwa wah, warung ini lengkap ya, barang ini saja dijual di sini. Biasanya barang-barang yang masuk di kelompok ini jarang dijual juga ya di warung lain. Misalnya untuk non-food ada gayung, sikat, ya keperluan untuk bersih-bersih di rumah lah teman-teman. Bahkan juga ada perlak dan tikar dan lain-lain juga ya. Perputarannya ini sangat lambat, tapi tidak masalah karena mereka bertujuannya untuk melengkapi saja. Ketika orang-orang melihat warung kita menyediakan barang-barang tersebut, mereka pasti akan mencap warung kita itu lengkap. Sedangkan untuk kategori food itu misalnya seperti tepung roti, keju balok, kemudian ada bahan-bahan untuk membuat kue, itu semua kan tidak dicari sehari-hari ya, bukan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi barang-barang ini sering, bahkan ya terkadang ada yang sudah kadaluarsa tapi masih ada sisanya di pajangan yang belum terjual saking sedikitnya pembeli untuk barang-barang ini. Tapi saya tetap menyediakan di pajangan karena mereka itu tujuannya untuk melengkapi saja agar dilihat bahwa warung kita itu lengkap oleh pelanggan. Nah, itulah 3 kelompok barang yang wajib ada di warung sembako, teman-teman. Ketiga kelompok barang ini sudah saya terapkan di usaha saya dan terbukti saling mengisi satu dengan yang lainnya. Bisa membuat usaha saya semakin ramai dan omsetnya itu juga semakin berkembang dan juga meningkat pastinya. Semoga teman-teman boleh mendapatkan inspirasi dari pembahasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar supaya channel ini bisa memberikan inspirasi juga buat teman-teman semuanya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.